Lihat ayat 44 surat Al-Baqarah. Kita lanjutkan. Hmm, 44. Gimana kabarnya? Sehat? Sehat. Imannya gimana imannya? Gimana naik turun am? Naik turun. Pakai turun ya? Ya, imannya dicas lagi, jangan ragu, jangan bimbang. Hidup itu mesti yakin. Hidupnya seorang mukmin adalah dengan iman alias dengan keyakinan. Keyakinan itu kadang turun, kadang naik, terpengaruh oleh suasana dan keadaan. Maka minimal sekali dalam sehari itu dicas imannya. Seperti apa dicas? Yakinkan hati kita kalau kita taat pada Allah, mengikuti ajaran Rasulullah, mengikuti para alim ulama, maka kita akan bahagia dunia dan akhirat. Sudah, seperti itu. Gak usah dengerin apa kata orang. Yang penting kita taat pada Allah. Betapa sulitnya kalau hidup itu mengikuti apa kata orang. Karena kata Ang Didi ini sebelah kanan, kata kalian ini sebelah mana? Kiri. Ada di posisi mana ini? Kata Ang Didi ini ada di posisi sebelah kanan. Kata kalian ada di posisi mana ini? Kiri. Kata Ang Didi ini ada di posisi mana? Sebelah kiri. Tapi kata kalian ini ada di posisi sebelah mana? Kanan. Itulah pandangan manusia. Kalian pernah dengar cerita tentang satu ekor keledai, anak dan seorang bapak? Seperti itulah pandangan manusia. Suatu ketika seorang bapak dan anaknya membawa keledai lewat di salah satu qaryah atau kampung, maka berkatalah orang-orang kampung, alangkah bodohnya dua orang itu. Punya keledai kok nggak dinaikin? Maka dinaikin oleh anaknya. Maka singgahlah di satu kampung lagi, alangkah durhakanya anak itu. Bapaknya suruh jalan, dia naik keledai. Maka turunlah anaknya, ganti bapaknya yang naik. Singgah di satu kampung lagi, alangkah jahatnya bapaknya. Ya, anaknya suruh jalan, dia enak naik keledai. Bingung jadi. Akhirnya keledainya diangkat. Alangkah bodohnya. Itulah kalau hidup mengikuti omongan mereka hanya bisa menilai dari apa yang mereka lihat oleh mata. Maka hiduplah sesuai dengan apa kata Allah dan apa kata Rasul. Karena itu yang terbaik untuk kita. Ya, itu poinnya. Cas iman itu seperti itu. Ya. Cas iman, yakinkan keluarga, terutama yakinkan diri sendiri, seperti itu. Ya. Kalau ingin maksiat, istighfar, yakinkan lagi. Kalau goyah, istighfar, yakinkan lagi. Ada orang ngomong, ngapain sih kamu sholat jamaah terus di masjid? Akhirnya agak goyah nih. Oh iya ya, wislah uripe umum bela kayak batur. Ya. Waktu senggang sholat, orang senggang ya wis boro-boro inget ning masjid. Jangan gitu. Ya. Jangan umum saja, jangan. Kita ini ingin menjadi hamba yang istimewa di hadapan Allah, maka mesti beda dengan orang-orang pada umumnya. Artinya apa? Kita mesti mempunyai ketaatan yang lebih dahsyat di hadapan Allah. Dan itu memang butuh perjuangan. Dalam menghafal Quran juga demikian. Awas,
menghafal Quran itu melatih fokus. Kalian punya waktu 1 jam lebih lah. Paling lama 2 jam sampai jam 10. Maka duduk fokus. Ya. Biasanya ada banyak ujian. Dan kalau fokus, itu biasanya ujian yang paling berat adalah ngantuk. Kalau kita udah bisa fokus nih ya. Kita udah bisa fokus dengan lisan kita, dengan lidah kita, menghiraukan bacaan orang lain, kita fokus dengan bacaan kita. Maka ujian yang terakhir adalah ngantuk. Ya, ngantuk. Nah, ngantuk itu jangan dibiarin, jangan nyerah. Ya, kalau sudah nyerah, tidur, ya sudah kalian kalah. Tapi kalau kalian mau mengalahkan ngantuk itu sekuat tenaga, ya, nanti berselang waktu antara 10 sampai 15 menit, ngantuk itu akan hilang. Kalian akan seger. Coba aja. Itu kuncinya. Ya, itu kuncinya. Tapi yang dirasa, ya pengalaman kita udah 4 hari nggak ada yang ngantuk. Cuma hilang fokus doang. Artinya belum ada yang bisa benar-benar fokus gitu. Tapi nggak apa-apa ya, dapat sih ya 2 ayat 3 ayat, alhamdulillah. Nah, tapi biasanya di pesantren tahfiz atau orang-orang yang menghafal Al-Quran, mereka fokus karena udah biasa. Tapi ujian mereka kantuknya bukan main, berat sekali. Tapi kalau terus dilawan 10 sampai 15 menit, itu titik berat. Tapi kalau sudah lewat, kalah itu ngantuk. Ya. Lihat ayat ke-44. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Atamuruna. Kembali lagi, ya. Menceritakan tentang keadaan orang-orang yang tidak mau beriman, alias orang-orang munafik, dan di dalamnya juga orang-orang Yahudi. Atamuruna, apakah ta'muruna, kalian akan memerintahkan annasa, manusia, bil birri, dengan suatu kebaikan. Ada khair, ada birrun dalam bahasa Arab. Kalau khair itu kebaikan. Kalau bir itu aneka macam kebaikan. Maka birrun pasti khair, tapi tidak semua khair. Ang dikatakan, ang diralat ya. Di dalam bir itu ada khair. Tapi tidak semua khair itu birrun. Jadi aneka macam khair itu adalah birrun. Ya. Kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia, bir dan khair itu sama saja, kebaikan. Ya, bedanya nanti kalau birrun disandingkan dengan walidain jadinya bakti atau kebaikan terhadap orang tua. Birrul walidain artinya aneka macam kebaikan yang mesti kita tunaikan kepada orang tua. Makanya disebutnya birrun, bukan khairul walidain. Karena ada banyak kebaikan yang mesti kita tunaikan kepada kedua orang tua. Ya. Jangan lupakan orang tua. Tetap berbakti kepada mereka. Yang belum merasakan merawat orang tua, rawat. Yang belum merasakan memberi hadiah kepada orang tua, beri hadiah. Yang belum merasakan membawa berkat habis tahlil untuk orang tua, kasih. Selama ini tahlil berkatnya kemana? Ya, nggak apa-apa ya, sekali-kali untuk orang tua. Ya. Yang belum merasakan menyayangi orang tua sebagaimana menyayangi kekasihnya, maka orang tua adalah lebih berhak untuk disayangi. Ya. Maka birrul walidain. Di sini menggunakan kata birrun. Artinya, apakah engkau akan memerintahkan manusia dengan berbagai macam kebaikan. Watan sauna anfusakum. Watan sauna, sedangkan engkau melupakan. Anfusakum, diri kamu sendiri.
Kalau asbabun nuzul di sini maksudnya melupakan diri kamu sendiri adalah engkau tidak mengikuti millah atau agamanya Nabi Muhammad. Asbabun nuzul di sini adalah yakni objeknya tertuju kepada orang munafik dan orang-orang Yahudi. Ya. Jadi rumusnya begini loh. Sumber kebaikan itu ada di Islam. Bisa kita artikan sumber kebaikan adalah tatkala kita mengikuti Nabi Muhammad SAW. Tapi engkau tidak mau mengikuti Islam. Sedangkan engkau menganggap dirimu orang kata Allah di sini tanda-tandanya. Bagaimana engkau memerintahkan manusia dengan suatu kebaikan sedangkan engkau tidak mengikuti sumber kebaikan? Ya, ini kan bertentangan logikanya. Ya. Maka orang-orang Yahudi, orang-orang munafik, lisan mereka tuh mengatakan demikian. Ada berbagai macam ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang keadaan orang-orang Yahudi, orang-orang munafik, bahwasanya mereka adalah makhluk yang terbaik. Walan tardu ankal yahuda walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Ya. Tidak akan ridha orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani sehingga kalian itu mengikuti agama mereka. Padahal orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, angdi ditambah orang Nasrani, orang-orang munafik, ya, yang membaca kitab Injil itu mengetahui kalau ada nabi akhir zaman, yaitu Muhammad. Ya, ayatnya kalau dalam Al-Qur'an, alladzina atainahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang yang diberikan Alkitab, baik itu Taurat, baik itu Injil, ya, ya'rifunahu, mengetahui atau mengenal betul Nabi Muhammad, kama ya'rifuna abna'ahum, sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka. Jadi saking kenal dan saking taunya. Tapi karena ego mereka, karena punya sifat munafik, mereka nggak mau masuk agama Islam. Ini, ya. Makanya Allah memberikan tanda tanya di sini. Kalian memerintahkan manusia dengan suatu kebaikan, tapi kalian nggak mau mengikuti sumber kebaikan. Gimana ini? Ang Didi pernah bilang, kemaksiatan atau kedurhakaan yang paling besar itu apa? Ingkar kepada Allah, tidak mengakui Allah sebagai Rabb. Itu adalah kedurhakaan yang paling besar. Seorang hamba diciptakan karena Rabb, tapi hamba tersebut tidak mengakui bahwasanya dia itu telah diciptakan oleh Rabb. Hati-hati. Itu kedurhakaan yang paling besar. Maka orang Islam hati-hati dengan mulutnya. Saya mah yang penting baik sama orang, tidak menyakiti orang, tidak merugikan orang. Meskipun saya nggak sholat, hati-hati. Maka pada waktu itu sebenarnya dia sedang mengingkari Allah sebagai Rabb-nya. Ya, hati-hati. Kedurhakaan kepada Allah itu lebih besar daripada kedurhakaan terhadap makhluk. Ya. Orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani yang mempunyai sifat munafik, maka Allah yang memberikan pertanyaan kepada mereka dengan ayat ini. Karena mereka memproklamirkan diri dengan lisan mereka bahwasanya mereka orang yang membuat perbaikan di muka bumi. Lihat ayat sebelumnya, ya. Ketika mereka diperintahkan supaya jangan membuat kerusakan, apa kata mereka? Ala inna nahnu muslihun. Kami ini bukan orang perusak. Kami orang yang senantiasa membuat perbaikan di muka bumi. Itu lisan mereka. Hanya sebatas di lisan, ya.
Wa antum, sedangkan kalian tatlunal kitab, membaca Alkitab, sebagaimana yang telah dijelaskan tadi. Afala ta'qilun, maka apakah kalian tidak berfikir atau tidak berakal? Apakah kalian tidak berfikir menggunakan akal kalian, mengambil intisari? Gimana kalian mau memerintahkan satu kebaikan, atau gimana kalian mau berbuat satu kebaikan tapi kalian menjauhi atau tidak mengikuti sumber kebaikan? Ini kan bertentangan logikanya. Ya. Wasta'inu, kembali lagi nasihat untuk orang beriman. Maka mintalah kalian pertolongan bisabri, dengan sabar, dengan sabar. Maksudnya apa? Ini dibaca dulu. As-sabr al-habsun nafs ala jami'ut ta'at, la kabirah li thaqilah. Ya, biar berkah Anggi disandingkan dengan tafsir yang ada di Al-Quran ini. Maka mintalah kalian pertolongan dengan menggunakan sebab atau wasilah sabar. Sabar di sini maksudnya apa? Sabar dalam istiqamah melaksanakan ketaatan. Al-habsun nafs ala jami'at ta'at. Itu hakikat sabar. Kemudian aplikasinya apa? Dan sholat. Kalian lagi butuh apa? Tenangkan diri kalian. Jangan tergesa-gesa. Karena al-ajalatu minasyaitan. Tergesa-gesa adalah perbuatan syaitan. Ya. Kalau kalian lagi terkena musibah atau mendapatkan door prize, maka jangan tergesa-gesa. Tenangkan diri kalian, ya. Munculkan sifat sabar dan tawakal pada Allah. Sadarkan diri kalian kalau hakikatnya yang memberikan door prize itu Allah. Sabarkan diri kalian kalau hakikatnya yang memberikan ujian adalah Allah. Sehingga yakinkan dalam hati, kalaupun kalian mendapatkan ujian atau musibah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Itu arti sabar. Dan kalaupun kalian mendapatkan hadiah, sadarkan diri kalian hadiah itu hakikatnya datang dari Allah. Kalau Allah berkehendak, sejengkal pun jarak antara kamu dan hadiah itu, kalau bukan hak kamu, niscaya akan hilang. Tapi kalau Allah berkehendak, sejauh apapun hadiah itu, nyelip di mana, tapi kalau itu adalah rezeki kamu, pasti akan datang. Itu arti sabar tatkala kita meminta pertolongan pada Allah. Artinya apa? Sadarkan diri kalian dengan menimbulkan sifat sabar. Sabar, kerja dari jam 5 sampai jam 10. Subhanallah. Ya rajin alasannya. Subhanallah. Ya. Itu arti daripada kita meminta pertolongan kepada Allah dengan wasilah sabar. Kalian sekarang lagi pengen apa? Lagi mikirin apa? Coba, ada nggak sesuatu yang kalian pikirkan? Maka minta pertolongan kepada Allah. Pertama, hadirkan sifat sabar dalam hati. Kemudian yakinkan diri kalau hal tersebut datang karena Allah dan hilang karena Allah. Itu cara meminta pertolongan pada Allah seperti itu.
Nanti kalau kalian menghadapi satu problema dalam kehidupan, tenangkan hati kalian, jangan tergesa-gesa, duduk sebentar, kemudian sadarkan diri ini dengan menghadirkan sifat sabar. Gitu ya aplikasinya. Kadang-kadang kalian pasti akan menemui situasi seperti itu. Entah lagi pengen apa, jangan tergesa-gesa. Atau lagi dapat ujian, jangan tergesa-gesa. Hadirkan sifat sabar. Sabar, tawakal. Ya. Kemudian tidak cukup dengan sabar, kata Allah. Mesti dengan ikhtiar. Ini cara meminta pertolongan kepada Allah ya. Pertama, sadarkan diri kalian dengan menghadirkan sifat sabar. Selanjutnya, kalau sudah hadir sifat sabar dalam hati kalian, ya, dan kalian sudah sadar hakikatnya, maka perlu ikhtiar. Ikhtiar yang paling utama adalah sholat. Ambil wudu, sholat 2 rakaat, sholat hajat kah, sholat sunnah mutlak kah, kemudian berdoa pada Allah. Syukur-syukur dengan sujud yang lama. Tapi nggak usah diomongin kalau doanya dalam sujud. Nanti bisa membatalkan sholat. Ya, setelah sholat minta banyak-banyak pada Allah. Ya Allah, hari ini saya lagi pengen jalan-jalan. Nggak apa-apa, hal sepele juga. Kata gurunya yang didik ya. Bahkan kalau kalian hilang sandal, minta ke Allah. Minta ke Allah. Saking apanya? Ya, pokoknya dalam perkara sepele, hamba yang taat itu, ini nasihat dari Kiai yang didik ya, di pesantren Ma'had Al-Kautsar. Hilang sandal saja, jangan tanyakan ke teman dulu. Subhanallah ya, susah ya jadi orang taat tuh ya. Sholat dulu 2 rakaat. Ya Allah, sandal saya hilang. Gitu. Apalagi dalam masalah besar. Ya. Tapi ini bebas ya. Ya. Siapa tahu sandalnya diumpetin Hasan kan ya. Ya. Subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.